sih ya. Ini kan air apa namanya, jeruk nipis. Nah, jeruk nipis Anda kasih garam, tadi garam gunung boleh, garam Himalaya boleh. Ya, kasih madu. Salah satu minuman yang sangat sehat. Bahkan beberapa yang saya dapatkan ibu-ibu yang bukan ibu-ibu sih ya. Orang-orang yang minum begini tuh emahnya bisa hilang. Emahnya bisa hilang. Jeruk nipis kasih garam, garamnya seujungan sendok ini aja. Terus kasih madu. Madunya apa? Ya, sefilingan aja lah. Minuman begini aja, Anda nggak usah dirutinkan sih sekali-sekali gitu kan. Anda mungkin gini, caranya gini, kalau saya pribadi tidak menyarankan terus-menerus diminum. Maksudnya gini, contoh. Ibunya masih mau ngomong apa saya ngomong nih? Contoh, hari ini Anda minum jeruk nipis, oke? Besok Anda minum jahe sama pandan tadi. Besok minum kunyit. Diubah-ubah aja tiap hari. Diminum waktu ya pagi, waktu haus. Pagi dan malam. Ya, dalam perut kosong lebih baik. Belum saatnya bertanya. Ya, ntar dulu. Jadi diubah-ubah dulu ya. Jadi tidak mesti, terutama Anda yang sekarang lagi viral-viralnya infusan gitu kan. Infusan Anda tidak mesti pakai buah terus. Ingat, infusan yang pakai buah bisa menurunkan tensi. Jadi kalau habis minum infusan tiba-tiba keliengan, stop. Stop dulu, Pak. Kalau sudah keliengan, apa yang dilakukan? Makan garam, kalau nggak minum madu. Garamnya, cara makan garam, jadi ini sebenarnya ilmu lama, tapi Anda bisa pakai. Madu itu, kayak seperti ini kan. Anda bisa minum madu itu madu kental kayak begini. Cara paling cepatnya dia untuk diserap, taruh di bawah lidah. Kayak orang jantung tuh loh. Garam juga sama. Taruh di bawah lidah. Berulang-ulang. Buat orang stroke the best. Jadi ambil madu yang agak kental kayak begini. Ambil pakai tangan, taruh di bawah lidah sampai dia larut dengan air ludahnya, maaf. Bagus. Ya. Itu buat orang stroke cepet banget, itu memberikan nutrisi ke otaknya. Gitu, ya. Ini air. Enak nggak? Enak semua. Dan mengenyangkan. Mengenyangkan. Karena tubuh kita itu, lagi-lagi mulai sekarang pikirkan, tubuh kita butuh nutrisi, bukan cuma kalori. Jadi kalau Anda makan, katakanlah tadi ya, Anda makan 1 piring nasi uduk atau nasi goreng. 1 piring. Sama tadi Anda minum kunyit, serai sama jeruk nipis tadi, sama beberapa potong kurma, jauh lebih sehat itu. Ini saya katakan, nasi goreng atau nasi uduknya tadi, ini kalori semua nih. Miskin enzim, miskin serat, miskin nutrisi. Tapi ini jauh lebih sehat. Jadi kalau kita udah ngerti apa yang dimakan itu, insya Allah kan gampang sekali. Lama-lama tubuhnya akan, jadi tubuh kita itu Allah sudah ciptakan seimbang. Sudah diciptakan seimbang. Masalahnya adalah ketika ketakseimbangan itu muncul, ya, pasti dia ngasih keluhan. Kalau keluhan sudah mulai muncul, maka tandanya tubuhnya sudah bermasalah. Ya. Jangan diobati pakai obat. Cara paling baik untuk memperbaiki sistem tubuh kita adalah dengan cara puasa. Maka Islam memberikan clue yang sangat jelas. Kalau Bapak Ibu, Ibu-ibu sekalian disuruh antara makan sama tidak makan, pilih apa? Makan kan? Allah malah tahu manusia itu suka makan, karena ada nafsu di situ. Malaikat kan nggak ada nafsu, sehingga nggak mau makan, nggak perlu makan. Karena memang manusia sukanya makan dan tidak bisa dihentikan makannya, maka Allah wajibkan mereka untuk tidak makan. Namanya puasa. Gitu kan? Berapa lama? Kenapa sampai 30 hari? Coba. Kita nggak tahu, tapi kalau Anda lihat, kalau dalam surat Al-Baqarah kan Allah bilang gini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Min qablikum maksudnya apa? Orang-orang lama juga sudah diwajibkan ini. Gitu lah. Artinya, mungkin pastinya sejak zaman Nabi Adam ada puasa, cuman kita nggak tahu puasanya kayak apa. Karena manusia, kan sama-sama manusia. 30 hari. Yang terjadi apa? Manusianya makin jahil. 30 hari malah bukan yang ngurangi makan, banyakin ibadah, tapi sama aja. Ibadah tidak bertambah, inflasi bertambah. Di Ramadan justru malah kita paling tinggi inflasinya. Kenapa? Sibuk dengan makanan. Betul? Quran sejuz, 2 juz tidak terbaca juga. Gitu-gitu aja tiap tahun nggak ada perubahan. Mau sampai kapan kayak begitu?
30 hari berlalu, Allah kasih lagi 6 hari Syawal. Allah kasih lagi Senin Kamis. Allah kasih lagi Ayamul Bid. Allah kasih lagi puasa sunnah. Yang lain banyak sekali. Ibarat kata kita tuh punya mobil. Mobil itu diservis tahunan, bulanan, harian, mingguan gitu loh. Begitulah tubuh kita. Kalau seandainya kita mengikuti pola-pola itu, sebenarnya banyak penyakit yang harusnya tidak hinggap ke badan kita. Ya, tidak hinggap. Apalagi kata kunci Al-Quran dalam urusan makanan, wa kulu washrobu wa la tusrifu. Makan, tapi jangan berlebihan. Kemudian Nabi menyampaikan apa? Kalau tetap pengen makan, ya sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk udara. Sesimpel itu sebenarnya. Ya. Kenapa banyak fenomena kegemukan di masa kini? Karena banyak orang terlalu mengutamakan hawa nafsunya untuk makan. Itu aja. Sudah ngerti yang dimakan nggak sehat, sudah badannya begitu gede, masih juga makan, ya sudah, bersiaplah dengan gerbang penyakit yang akan dia datangin. Gitu loh. Sedangkan manusia kembali ke saat tadi, tujuannya apa? Untuk beribadah. Ibadah harus butuh fisik. Banyak orang zaman sekarang nggak sadar dengan apa yang dimakan. Daftar haji sekarang mungkin daerah Jawa Barat, Tangerang kayak begini 10-15 tahun. Sekarang daftar 10 tahun lagi, sekarang 2019 dia bisa berangkat. Ternyata medical check up nggak bisa berangkat. Nyeseknya minta ampun. Betul? Dan semua ibadah, perhatikan baik-baik. Semua ibadah kalau dikerjakan secara sempurna, pahalanya sempurna. Badan sudah begitu besar, makan nggak mau diatur. Akhirnya apa? Sholatnya duduk. Pahala sholat duduk setengah berdiri loh. Iya. Pahala orang sholat berbaring, tidur sama duduk setengahnya. Sayang kan? Harusnya bisa dapat pahala lebih, tapi nggak dapat pahala lebih. Gara-gara apa? Nafsu. Jadi kalau tanya, kenapa tetap pengen makan mie instan? Misalkan gitu kan? Karena enak. Ya sudah, hiduplah dengan nafsu itu. Atau berubahlah. Gitu loh. Sayang. Dan kenapa zaman sekarang banyak anak-anak? Ibu-ibu coba Anda perhatikan baik-baik. Kenapa anak perempuan zaman sekarang menstruasinya kelas SD sudah mens? Betul? Kenapa ya? Kenapa? Coba lihat apa. Anda saja yang maaf edisi-edisi lama. Ini umur 40. Yang mau expire gitu kan? Edisi lama. Edisi lama itu lihat. Coba Anda lihat. Makanan Anda zaman dulu sama anak-anak sekarang beda loh. Yang pertama. Yang kedua, karakter anak-anak sama Anda dulu beda. Sekarang agak susah diatur. Makanan mempengaruhi perilaku. Semakin sehat makanan tadi, semakin bagus pikirannya. Jadi kalau anak itu berpikirnya kurang baik, maka cek salah satunya makanannya. Bisa jadi makanannya nggak sehat. Salah beberapa penyebabnya, tinggi gula, tepung, segala macam. Jangan kenalkan anak-anak dengan fast food. Bagi Anda yang masih membiarkan anak-anak minum soda, zolimnya luar biasa. Soda ya. Kalau nggak doyan nggak apa-apa. Iya. Kenapa? Karena satu gelas soda yang kita minum itu, yang diminum itu butuh sekitar, kemarin pas saya sempat alhamdulillah Allah kasih kesempatan haji, ada teman dia meminum soda, tuangin, gitu kan, mau minum, mau diambil sama dia kan. Saya bilang, antum tahu nggak? Saya bilang, satu gelas soda yang antum mau minum itu butuh sekitar 30 gelas air zam-zam untuk menetralkan. Sayangnya kalau kita lihat di Saudi kan, orang Saudi kan apapun makanannya minumannya soda. Saudi kan begitu kan. Kenapa? Karena mereka punya asumsi jahiliyah. Asumsi jahiliyah. Jahiliyah seperti apa? Jadi kalau mereka makan onta, makan kambing kan berlemak tuh tangannya. Lalu mereka cuci pakai soda. Lihat nih, cuci pakai soda sih bersih. Lemaknya hilang. Tapi masalahnya reaksi di tangan sama reaksi di lambung beda. Beda. Tidak seperti yang dibayangkan. Ya. Jadi itu, ya ada probiotik, ada prebiotik ya. Dan pesannya 10:30 adalah jadikan hidup sehat itu sebagai bentuk ketaatan, rasa syukur. Dan kalau Anda sebagai penguasa dapurnya, jadi kalau sekarang anak Anda pengen sehat, dan kalau dia pengen Anda punya keturunan yang sehat, benerin makanannya. Sebab makanan kita selain mempengaruhi perilaku, dia juga mempengaruhi gen. Banyak saya temukan case-case di mana anak-anak umur 7 tahun, 9 tahun sudah kena autoimun loh. Dari mana sebabnya kalau bukan dari gen orang tuanya kemungkinan besar? Kan sayang. Ya, sayang. Kenapa sayang? Jadi kalau kita sekarang bicara tentang generasi emas Islam ke depan, tanggung jawabnya ada pada Anda. Kalau Anda membiarkan makanan anak-anak suami di rumah bermasalah, maka begitulah generasi ke depan akan bermasalah. Ya, jadi hati-hati dengan makanan. Ya, jangan kasih mereka makanan yang nggak sehat lagi. Ya, sayang artinya akan muncul namanya gen-gen cacat.
codingnya, pengkodingan pada gen tadi akan bermasalah karena protein sudah cacat, semua sudah cacat. Akhirnya apa? Ketika mulai terjadi cetakan birunya itu nggak cocok cetakan biru itu, karena bahan bakunya udah nggak benar. Kan blueprint kita sama, jadi cetakan yang Allah kasih ke kita itu nih untuk bikin jantung, untuk bikin otak, untuk bikin mata, udah ada cetakannya, blueprintnya bahasa kita gitu, blueprint gennya. Mereka ini butuh apa? Butuh bahan baku, bahan bakunya apa? Asam amino. Ketika mau dicetak asam amino nggak komplit, maka cetakannya nggak sempurna, kayak bikin kue bantat loh. Begitulah badan kita. Maka ketika lahir sama, ketika lahir nggak ada anus, nggak ada tempurung kepala, nggak ada usus, nggak ada apa macam, itu kan gen cacat. Akibat dari apa? Dari apa yang dimakan atau diwariskan gen dari orang tuanya, salah satunya.